Menurut sejarah, gelas termasuk perabotan tertua yang pernah diciptakan manusia. Para pelaut Venesia menemukan komposisi pembuatan gelas secara tak sengaja ketika membuat tungku perapian di pantai. Setiap hari manusia membutuhkan asupan air minum untuk menjaga hidrasi atau pemenuhan kebutuhan cairan dalam tubuh. Nah, untuk memudahkan aktivitas minum, gelas menjadi alat yang cukup penting. Dengan gelas, air minum bisa ditampung sesuai kebutuhan dan memudahkan kita untuk meneguknya ke mulut. Menurut sejarah, gelas bahkan termasuk perabotan tertua yang pernah diciptakan manusia. Gelas sudah eksis sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bangsa pertama yang menggunakan gelas pertama adalah bangsa Mesir kuno. Meski demikian, proses penemuan gelas dengan model yang umum seperti yang kita gunakan saat ini baru mulai eksis menjelang abad permulaan, ketika para pelaut Venesia yang sedang berlabuh di suatu pulau membuat tungku perapian di tepi pantai. Tungku itu ditujukan untuk menghangatkan tubuh dan memberi cahaya dalam kegelapan dan dinginnya malam. Tungku tersebut dibuat di atas pasir pantai menggunakan bongkahan soda abu yang merupakan barang muatan kapal mereka. Ketika pagi menjelang, di dalam sisa pembakaran dari tungku itu ditemukan gumpalan benda bening. Dari sinilah diketahui, soda dan pasir akan melebur membentuk kaca ketika dibakar pada suhu yang tinggi. Hasil penelitian menemukan, di dalam benda atau gumpalan bening itu terdapat unsur-unsur seperti silika oksida (SiO2), kalsium oksida (CaO), dan natrium oksida (AaO). Berdasarkan pengalaman para pelaut Venesia itu, diketahui perapian itu dibuat di atas pasir putih yang banyak mengandung kulit kerang, serta bongkahan soda abu. Dari proses kejadian itu, diketahui bahan gelas dapat diciptakan dengan cara mereaksikan atau meleburkan bahan campuran pasir pantai sebagai sumber silika (SiO2), kulit kerang sebagai sumber kapur (CaO), dan abu kayu atau soda abu sebagai sumber natrium (AaO). Atas dasar penemuan tersebut, bangsa Venesia kemudian mengembangkan dan membuat gelas dari pasir kuarsa, kulit kerang, dan arang kayu. Namun, kala itu, bahan gelas yang berhasil dibuat masih memiliki permukaan yang sangat kental, sehingga sangat sulit dibentuk dengan cara ditiup. Akhirnya, bahan gelas tersebut hanya dapat digunakan untuk membuat manik-manik dan perhiasan gelang. Hasil mengecewakan itu membuat bangsa-bangsa itu menyadari, arang kayu yang mereka gunakan ternyata mengandung unsur kalium oksida (K2O) dan bukan natrium oksida (AaO). Bangsa Venesia kemudian mencoba mengembangkan pembuatan gelas menggunakan bahan arang rumput laut sebagai sumber natrium oksida. Percobaan ini ternyata berhasil karena bahan gelas yang dihasilkan menjadi lebih encer dan mudah untuk dibentuk dengan cara ditiup. Oleh karena itu, bangsa Venesia dapat membuat bejana dari gelas untuk keperluan sehari-hari. Pada saat itu, gelas masih berwarna hijau dan coklat yang disebabkan tingginya kadar besi dan ada bahan pewarna lain yang tercampur dalam bahan baku. Pada masa pemerintahan Julius Caesar di Romawi, seni membuat gelas sendiri telah berkembang. Saat itu diadakan perdagangan suatu alat yang dinamakan glass blower, alat untuk membuat perkakas gelas secara tradisional. Dari alat itu, terciptalah gelas dari bahan silika murni hasil karya para pengrajin Venesia. Kini, perkembangan teknologi dalam proses peleburan gelas semakin maju, dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi menggunakan bahan-bahan tahan panas seperti pasir kuarsa, batu kapur, dan bahan kimia lainnya. Beragam rupa gelas dan kerajinan gelas lainnya tercipta dengan bentuk yang makin halus dan sempurna.